moving up, letting go. Times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan seseorang. Siapakah orang tersebut? Ini dia, Muhammad Sani Hasbullah. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena sudah mau datang ke acara ini. Oh iya, sama-sama. Saya juga sedang tidak ada pekerjaan, jadi saya datang ke sini. Oh, jadi begitu. Saya ingin berbincang-bincang bersama Anda tentang kegiatan Anda selama di rumah ini. Oh iya. Baik, kita mulai. Yang pertama, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Oke. Oh begitu. Ya, yang pertama. Oh iya. Kegiatan apa saja yang dilakukan Anda ketika di rumah? Saya mulai dari bangun tidur ya. Oke. Baik, kita mulai. Saya bangun tidur itu jam sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Lalu saya pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan berwudu, juga buang air kecil. Setelah dari kamar mandi, saya langsung pergi ke kamar lagi untuk membereskan, juga membersihkan tempat tidur dan melipat selimut, juga membereskan bantal. Lalu setelah itu saya bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah saya pulang dari masjid, kadang saya tidur lagi. Kadang juga langsung sarapan. Jika saya tidur lagi, saya bangun jam 6. Nah, lalu saya sarapan. Ketika sudah bangun, saya selalu berolahraga di pagi hari untuk menyehatkan tubuh dan membuat tubuh menjadi fit lagi. Salah satu olahraga yang sering saya lakukan yaitu push up atau juga pull up dan angkat beban. Angkat beban, saya sering mengangkat kursi untuk menjadi bebannya. Setelah itu, nah saya langsung menyiapkan alat-alat dan buku untuk pelajaran harian, seperti buku pelajaran karena saya masih menjalankan program daring, itu belajar dari rumah, karena masih ada virus corona, jadi saya sekolah di rumah saja. Itu daring dari jam 7 sampai kira-kira jam 2 lah. Sebelum itu terkadang saya suka makan siang jam 10 karena perut saya mendadak suka lapar gitu, ingin makan. Jam 10 harus sudah makan, walaupun tadi sarapan jam 10 juga. Lalu jam 11 nya saya siap-siap untuk untuk menunaikan sholat berjamaah lagi, yaitu sholat zuhur. Lalu saya pergi ke masjid dan sholat berjamaah kembali. Setelah itu pulang dan selesaikan tugas kembali sampai jam 2. Ya, setelah selesai menjalankan tugas, kayak kadang saya sering lapar kembali. Saya suka makan ataupun memakan camilan yang ada di rumah saya. Lalu kemudian saya pergi kembali ke masjid untuk menunaikan sholat asar berjamaah jam 3, ya jam setengah 4. Nah, setelah pulang sholat asar, disitulah waktu kosong yang sangat enak, itu waktu kosong. Kadang saya bermain game, menonton film, nonton video, dan lain-lain kegiatan
karena waktunya kosong, jadi saya isi semua kegiatan di situ. Nah, setelah jam 5 sore lalu saya pergi ke kamar mandi untuk mandi sore karena badan saya sudah keringatan. Lalu setelah itu saya siap-siap pergi ke masjid lagi untuk menunaikan sholat berjamaah maghrib. Nah, setelah sholat maghrib di situ saya mengaji bersama ustadz, bersama teman-teman saya. Kadang sedikitan, kadang banyak juga sih. Dan pengajian itu sampai waktu isya masuk lah. Lalu sampai waktu isya masuk lah. Lalu saya menunaikan sholat berjamaah isya kembali. Nah, lalu saya pulang. Di situ saya langsung siap-siap untuk makan malam karena saya suka makan malam terlebih dahulu karena saya lapar terus. Nah, setelah makan saya kadang-kadang sih saya suka bermain game dan menonton film kalau tidak ada main game. Menonton film juga bermain game, tapi tidak lama karena saya mudah ngantuk dan jarang sih sekarang kalau untuk begadang karena saya juga menjaga kesehatan saya. Setelah bermain game karena tidak lama saya langsung untuk berolahraga kembali, yaitu push up dan sedikit angkat beban seperti di pagi hari. Karena setelah itu saya suka tidur kira-kira jam 10, kadang juga jam 11 kalau ada pekerjaan yang belum selesai. Ya seperti itulah, harus tidur malam-malam, tapi yang paling bagus itu jam 9 harus sudah tidur karena jika tidur kita full maka besoknya akan fit kembali. Nah, itulah kegiatan saya sehari-hari di rumah saya ketika ada virus corona ini, karena harus tetap di rumah. Jadi kegiatan saya hanya itu saja. Yang terpenting tetaplah semangat walaupun kita tetap di rumah, dan juga jangan lupa kita harus terus berkarya karena masa depan ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, kita juga harus mempersiapkannya untuk kedepannya. Seperti itu ya, seperti itulah kegiatan saya. Wow, banyak sekali ya cerita. Baik, sepertinya cukup. Semoga apa yang diceritakan Anda itu bisa menginspirasi teman-teman agar tidak bosan untuk di rumah, dan semoga bermanfaat juga. Saya sudah menceritakan kegiatan Anda selama di rumah ini. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Kegiatan berbincang-bincang kita sudah berakhir. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.